Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Repi Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian puasa. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari. Waktu pelaksanaan pada Ramadan dimulai ketika matahari terbit di waktu fajar hingga matahari terbenam. Proses yaitu menahan diri dari kegiatan makan, minum, dan kegiatan yang lain dapat membatalkan puasa. Nah, tentu saja di sini kita memahami maksud atau nilai-nilai dari singkatan pengertian puasa ini, bahwa kita puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, apa sih yang membatalkan puasa itu? Ya tentu saja kita makan ya sesuatu yang melampaukan makanan di tenggorokan, itu membatalkan puasa. Nah, ada juga yang membatalkan puasa selain dari makan, yaitu seperti maksiat dan lain sebagainya, itu juga membatalkan puasa. Nah, kita melaksanakan puasa ini untuk menahan diri dari apapun itu, dari makan hingga hawa nafsu yang lainnya. Nah, di sini ada syarat-syarat puasa Ramadan. Nah, 1. Beragama Islam. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Balik atau dewasa. 4. Berakal sehat. Nah, apa sih maksudnya ini syarat ini? Nah, tentu saja kita kan puasa ini karena Allah, kan? Karena Allah lillahi ta'ala. Nah, tentu saja kita puasa, tentu saja agama kita yang pertama adalah Islam, ya kan? Kita menunaikan ibadah itu karena Allah yang Maha Esa. Nah, 2. Sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini juga ada syarat-syarat, termasuk syarat itu sehat jasmani dan rohani. Kalau kalian nanti merasa sakit atau badan tidak sehat atau kurang fit untuk puasa, tidak usah puasa, nanti diganti ketika kalian sudah sembuh itu, ya kan? Ketika kalian sembuh baru diganti nanti. Contohnya apa, Ustadz? Bapak? Contohnya seperti perempuan, ya kan, datangnya hari haid atau nifas, ya kan, mereka boleh meninggalkan puasanya, nanti diganti dengan hari-hari yang tertentu, itu kan, dan membayar fidyah, yaitu sebuah makanan kepada anak yatim sebanyak 1 mud nantinya, ya. Tentu saja yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan itu mendapatkan fidyah, ya. Nah, di sini juga ada nomor 3, ada balik atau dewasa. Balik atau dewasa. Nah, untuk kita, ya, untuk perempuan biasanya diwajibkan puasa itu ketika baliknya ketika umur 9 tahun, nggak salah untuk wanita, dan laki-laki itu ketika umur 15, ya, ketika umur 15 atau 12 itu mereka sudah ada yang memasuki balik untuk laki-laki. Nah, mereka wajib untuk melaksanakan dan mengikuti melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya kan. Nah, bagaimana untuk anak kecil atau anak umur 7 tahun, 8 tahun ingin puasa? Ya, kalau mau ikut nggak apa-apa, tapi tidak wajib untuk mereka. Kalau mereka mampu menahan haus dan lapar ketika siang hari, tidak bermasalah sedikit pun. Nah, di sini juga ada 4, berakal sehat. Nah, tentu saja, ya kan, akal ini penting untuk kita, ya. Tentunya saja kita sebagai orang mukmin tentu saja perlu membutuhkan akal yang sehat, gitu, ya kan.
nantinya ketika contohnya apa yang tidak yang dimaksud dari sini apa berakal sehat ini. Nah, tentu saja orang mukmin berpuasa, ya kan? Dia tidak makan, dia tidak minum, dan tidak membatalkan syarat-syarat puasa, tidak batal bagi mereka. Tapi mereka main judi, mereka melakukan maksiat kecil, itu kan sama saja itu. Kasihan gitu kan, cuman menahan diri dari lapar dan haus saja ketika siang hari, tapi mereka melakukan maksiat kecil-kecil gitu. Bukan apa-apa. Mohon maaf kalau kata percuma sih, ya lillahi ta'ala, hanya Allah yang tahu menerima semua kebaikan kita gitu. Nah, tentu di sini kalian harus mengetahui itu, yang apa yang kalian lakukan itu bisa menjadikan batalnya puasa kalian walaupun kalian tidak makan itu. Ya, tentu saja kita puasa ini anil fahsya'i wal munkar, menjauhi larang-larangannya dan menjauhi apa yang ini gitu, ya kan. Nah, di sini juga ada rukun puasa Ramadan. Nah, di sini ada niat melaksanakan ibadah puasa, itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, tentu saja kita harus berniat ketika ingin berpuasa dan ketika malam hari. Tanpa kalian berniat, tanpa kalian tidak berniat tanpa sengaja, maka puasa kalian tidak sah begitu dengan cara yang batil gitu. Bagaimana bagaimana ketika lupa? Nah, tidak ada unsur yang melakukan kita lupa membaca niat. Niat itu adalah utama, ya kan? Bisa kalian membaca niat ketika habis sholat maghrib atau sholat isya, atau sebelum atau ketika malam harinya, ya kan. Di dalam hadis lain Imam siapa nggak salah, ketika dia membaca niat ada kuluhu, ya kan. Jadi kuluhu untuk semuanya itu 30 hari itu kan, dia sudah niat untuk 30 hari akan datang gitu. Nah, seperti itu. Nah, 2, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, muntah secara tidak sengaja, nifas, menstruasi, dan keluar dari Islam. Nah, dia tadi sudah kita jelaskan ya yang membatalkan puasa. Nah, tentu saja di sini juga jelas ya. Secara singkatnya di sini ada yang namanya makan, minum, dan kita sudah menjelaskan satu persatu tadi. Nah, baiklah, cukup sekian dari pembahasan saya pada materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.